Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, sebuah berita yang ingin saya bagikan kepada kita semua yang saya lansir dari situs surya.co.id. Ya, saya tampilkan di sini dengan judul berita, Pemerintah Kota Surabaya larang tempat hiburan malam, peredaran trompet, dan konvoi saat Natal dan Tahun Baru. Wow, ini sih keren sekali teman-teman ya. Tidak seperti apa yang terjadi di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ya kan, di mana di sana terjadi pelarangan ibadah Natal ya. Ini malah di kota Surabaya dikatakan bahwa justru pemerintah kota melarang tempat hiburan malam, peredaran trompet, dan konvoi itu dibuka di saat Natal dan Tahun Baru. Wow, ini keren ya, keren sekali teman-teman. Oke, kita akan coba lihat saja bagaimana berita ini ya. Pemerintah Kota Surabaya menerbitkan surat edaran nomor 300/26738-4.6.6/2024 di mana pemerintah kota mengajak masyarakat meningkatkan keamanan, ketentraman, dan toleransi masyarakat selama momen Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Ya, oke, lanjut saja. Ini dia, seluruh warga masyarakat diharapkan mematuhi dan menjaga kondusivitas, ketertiban umum, serta ketentraman masyarakat selama Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Ini disampaikan oleh Wali Kota Surabaya yaitu Eri Cahyadi di Surabaya ya pada hari Minggu kemarin 15 Desember 2024 ya. Oke, lanjut saja. Ada beberapa poin aturan menjelang libur Natal dan Tahun Baru, yaitu diantaranya pelaku tempat hiburan atau usaha rekreasi dan hiburan umum atau RHU ya harus menutup usaha pada malam Natal, yaitu 24 Desember 2024 mulai pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Oke, keren sekali ya. Berarti tanggal 24 di jam 6 sore ya sudah tidak ada lagi tempat rekreasi yang dibuka itu di kota Surabaya. Ini sih keren sekali ya. Nah, pada malam tahun baru ya juga RHU diperbolehkan beroperasi hingga pukul 4.00 WIB ya. Oke. Lalu berikutnya, ini syaratnya, tidak menerima pengunjung di bawah usia 18 tahun menyalahgunakan tempat usaha untuk perjudian dan peredaran narkoba. Ya, ada syaratnya di sini ya disampaikan teman-temannya. Lalu lanjut saja, ini disampaikan pelaku usaha juga harus menerapkan standar cleanliness ya, health, safety and environment ya, sustainability, serta memastikan kesiapan mitigasi bencana di lokasi wisata. Nah, disampaikan juga bahwa pengelola tempat wisata diwajibkan melakukan perawatan fasilitas secara berkala, juga menyiapkan jalur evakuasi dan memperhatikan kapasitas pengunjung ya. Nah, lalu kemudian informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG terkait kondisi cuaca juga harus menjadi acuan. Hal ini untuk ya mengantisipasi potensi bencana alam. Dalam SE ya, maksudnya dalam surat edaran yang sama ya, pengurus gereja dan panitia Natal diminta untuk berkoordinasi dengan forum koordinasi pimpinan kecamatan atau Forkopimcam terutama saat menyelenggarakan ibadah dan perayaan Natal ya. Selain itu, pengurus gereja juga diimbau untuk memasang pengamanan tambahan, diantaranya barrier di pintu masuk dan melakukan pemeriksaan barang bawaan pengunjung. Nah, ini bagus sekali teman-temannya. Ini semua demi keamanan sih ya. Oke ya. Untuk menghindari potensi gangguan keamanan, masyarakat dilarang menjual atau menyalakan petasan, termasuk larangan terhadap memperjualbelikan trompet serta melakukan konvoi pada malam Tahun Baru ya. Ini bagus sekali ya. Ya, semuanya memang untuk keamanan dan juga ketentraman ya, ketertiban agar tidak terjadi masalah gitu loh di saat Natal dan juga Tahun Baru ya. Bagi masyarakat yang akan berpergian dan meninggalkan rumah
diminta memastikan kompor, gas, aliran listrik, air dalam kondisi padam, serta tidak meninggalkan barang berharga atau hewan peliharaan di dalam rumah dan menginformasikan kepada tetangga yang berdekatan atau RT setempat, ya. Oke, ini bagus sekali ya. Nah, selain itu, Wali Kota Eri juga mengungkapkan bahwa pengawasan ketertiban umum selama libur Natal dan Tahun Baru 2024 dan 2025 di Surabaya yang melibatkan perangkat daerah, TNI Polri, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Nah, ini sangat bagus ya teman-teman. Artinya ada kerjasama gitu loh. Ada ya sebuah hal yang perlu dilakukan memang ya, sehingga ya semuanya boleh saling bergandengan tangan dalam untuk berjalannya gitu ya, untuk berjalannya kegiatan Natal dan Tahun Baru di 2024 di kota Surabaya ini ya. Saya pikir ini perlu dicontoh gitu loh di kota-kota yang lain juga ya. Lalu ini dia ya, kami juga meminta masyarakat untuk mengantisipasi terjadinya perubahan cuaca ekstrim sewaktu-waktu imbuhnya. Ya memang cuaca kita nggak bisa perkirakan begitu ya. Wali Kota Eri menegaskan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan dan surat edaran ini akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Nah ini ketegasan teman-teman ya. Ketegasan ini ya, peraturan ini tentunya untuk kebersamaan ya, sehingga ya ada istilahnya kesetaraan ya. Nah ini yang digaung-gaungkan oleh Pendeta Yeripati Nasrani, bahwa sebenarnya kita bukan butuh toleransi tetapi butuh kesetaraan gitu loh. Artinya sekalipun minoritas tetapi ya kita sama, setara gitu loh ya. Jadi istilahnya tidak ada istilah minoritas dan mayoritas, tapi kita sama di hadapan hukum ya. Nah ini dia, apabila terjadi kondisi darurat atau menemukan kejadian yang membutuhkan pertolongan agar menghubungi pos polisi terdekat ya, call center di kepolisian 110 atau command call center 112 katanya ya. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan seluruh gereja untuk memastikan keamanan dalam perayaan Hari Raya Natal di tahun 2024 ini ya. Ini bagus sekali ya. Ada koordinasi yang begitu luar biasa antara pemerintah dengan gereja. Nah, ini yang yang diperlukan ya, yang harus dilakukan sebenarnya teman-teman. Lalu kemudian ini dia ya, kami telah berkoordinasi dengan seluruh gereja di Surabaya untuk memastikan pengamanan agar tidak ada kejadian yang tidak diinginkan. Ya, ini disampaikan oleh Wali Kota Surabaya. Tidak hanya itu, Wali Kota Eri menyebut bahwa pemerintah Kota Surabaya juga bekerja sama dengan berbagai organisasi masyarakat atau ormas untuk menjaga keamanan dan kenyamanan umat Kristen dalam menjalankan ibadahnya. Ya, dia sampaikan kita juga rapatkan dengan kepolisian terkait dengan keamanan Natal dan Tahun Baru imbuhnya. Ini keren sekali ya. Jadi tentunya kita harapkan di sini ketika ada koordinasi dengan pihak kepolisian ya, di sini tentunya pihak kepolisian juga harus memberikan keamanan gitu ya. Karena ya kita banyak sekali melihat bahwa ketika ada terjadinya pelarangan ibadah Natal atau ibadah-ibadah minggu yang lain, biasanya di situ memang ada pihak kepolisian, ada aparat hukum ya, tapi mereka hanya bisa berdiam diri saja tanpa bisa berbuat apa-apa gitu ya kan. Tapi tentunya harapan kita dengan sudah berkoordinasi antara wali kota, pemerintah kota dengan kepolisian ya, semuanya boleh berjalan dengan baik ya. Tugas-tugas mereka akan mereka jalankan sesuai dengan apa yang diberikan tugas oleh pemerintah kepada mereka ya. Menanggapi insiden beberapa waktu lalu di mana seorang wanita bercadar masuk ke salah satu gereja di Surabaya, Wali Kota Eri pun menegaskan pentingnya kewaspadaan di tempat ibadah. Ya betul sekali ya, memang kita melihat ada seorang perempuan waktu itu sempat masuk di salah satu gereja Katolik yang ada di Surabaya. Gereja tidak boleh lengah, termasuk masjid juga. Pengelola tempat ibadah harus memperketat pengamanan, terutama di pintu masuk yang dijaga Satpam. Jika ada orang dengan pakaian tertutup rapat seperti bercadar, Satpam harus menanyakan keperluannya. Jelas dia. Wow, ini keren sekali ya, memastikan teman-teman agar tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan ya. Mantan Kepala Badan Perencanaan Kota Bapeko Surabaya ini mengajak seluruh warga untuk terus menjaga kerukunan umat beragama yang selama ini telah menjadi ciri khas Kota Pahlawan. Ya, ini jempol sekali ya untuk Kota Surabaya teman-teman. Saya mohon kepada warga Kota Surabaya ya, jenengan adalah orang yang hebat.
kita sudah bisa membuktikan bahwa Surabaya ini menjadi salah satu kota yang penuh dengan toleransi. Pesan dia. Jempol ya. Ia berharap toleransi yang telah berjalan di Surabaya dapat menjadi teladan bagi kota-kota lain di Indonesia sekaligus memperkuat persatuan di tengah keberagaman. Ini pernyataannya, sebagai sesama umat beragama, mari kita menjaga kenyamanan umat beragama lain agar bisa menikmati dan menjalankan ibadahnya dengan tenang di kota Surabaya, katanya. Oke, nah ini luar biasa sekali teman-temannya. Jadi saya pikir Cibinong, Bogor, ya, dan kota-kota yang lain yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Provinsi Jawa Barat, harus nih mencontoh apa yang dilakukan oleh pemerintah kota Surabaya, ya, untuk memberikan keamanan, ketentraman, ketertiban bagi masyarakat, khususnya saudara-saudara kita orang Kristen yang ya di Desember ini merayakan Natal dan juga seterusnya di tahun baru 2025. Teman-teman, itu aja dulu untuk pagi hari ini yang bisa saya bagikan, dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi.